Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1080 yang akan memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan Garp. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang sampai saat ini masih merupakan cover story requestan dari penggemar, bukan perjalanan cerita yang terjadi di luar alur. Ya, cover story requestan ini memperlihatkan Hiyori dan juga Kaomatsu sedang asik bermain dengan angsa dan juga angsa mainan yang dibuat dari kertas origami. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. Setelah beberapa chapter lalu, cerita berfokus pada alur Egghead yang memperlihatkan betapa kacaunya situasi di sana. Kali ini kita diperlihatkan lanjutan nasib Koby setelah diculik oleh Teach. Sebenarnya dari penculikan ini banyak yang bertanya-tanya apa tujuan Teach menculik salah satu pahlawan angkatan laut ini. Apakah karena faktor masa lalu mereka yang bekerja sama mengalahkan Wangzi dalam insiden Rocky Port, sehingga Teach berhasil merebut Pulau Behave dari Wangzi. Namun ternyata hal ini salah besar. Tujuan sebenarnya Teach adalah untuk mengancam pemerintah dunia dan angkatan laut dengan menyandra Koby. Lalu, bagaimana dengan nasib Koby saat ini? Situasi di Pulau Hachinosu atau Behave saat ini sedang kacau juga. Setelah Teach meninggalkan markasnya untuk membegal Law yang telah membawa salinan Rod Poneglyph, dan mereka bertarung di Pulau Juara. Sehingga yang menjaga Pulau Hachinosu hanya beberapa anak buah Teach saja, hingga situasi ini dimanfaatkan Koby untuk kabur. Lantas, bagaimana cara Koby bisa keluar dari sel? Ternyata hal ini bukan Koby sendiri yang melakukannya, melainkan dibantu oleh Perona. Ya, Perona lah yang sebenarnya dalang dari kerusuhan yang terjadi di Pulau Hachinosu. Kedatangannya di pulau ini dibilang cukup tepat, karena pertahanannya sedang melemah. Ia berencana untuk membebaskan bosnya yaitu Moria. Jika sebagian nakama ada yang tidak tahu bagaimana Moria bisa ditahan oleh Teach, nah di One Piece Chapter 925 lalu Moria mendatangi markas Teach untuk mencari Absol, yang ternyata telah dibunuh Teach dan diambil kekuatan buah iblisnya lalu diberikan kepada si Liu. Nah, karena Moria sendiri yang melawannya, maka ia harus kalah oleh Teach dan juga pasukannya, sehingga ia berujung ditahan di sel. Dan keberadaan sel Moria ini cukup sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, Perona meminta bantuan Koby untuk bekerja sama dengan imbalan Koby dibebaskan. Setelah di Pulau Juara, kita diperkenalkan beberapa komandan Teach yang telah diperkuat dengan kemampuan buah iblis sesuai dengan karakter mereka. Kali ini Oda Sensei juga memperkenalkan kekuatan 3 komandan Teach yang juga pengguna kekuatan buah iblis. Dimulai dengan Avola Pizarro yang dulunya seorang raja korup lalu bergabung dengan Teach. Kini ia dibekali kekuatan buah iblis Shima Shimanomi yang kekuatan ini rupanya mampu mengendalikan pulau yang ia tempati. Kekuatan ini terbilang cukup merepotkan lawannya karena kemampuan ini mampu menjangkau satu pulau yang ia tempati. Namun berhubung ia berada di markasnya sendiri, kami rasa ia akan berpikir 2 kali jika ingin menggunakan kekuatannya untuk menyerang lawannya, karena akan berefek menghancurkan markasnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah Vasco Sword. Dia ternyata dibekali oleh Teach kekuatan buah iblis Gabu Gabu no Mi, yaitu buah iblis sake atau minuman keras. Sampai sejauh ini belum diketahui seperti apa kekuatan ini, apakah mampu memabukkan lawannya. Namun yang jelas dengan kemampuan ini, ia mampu terbang menggunakan gelembung yang ia ciptakan dari buah iblisnya. Lalu ada Sanjuan Wolf, seorang raksasa yang direkrut Teach di Impel Down dulu. Dan kali ini Teach membekalinya dengan kekuatan buah iblis Giant Giant no Mi. Belum diketahui apakah kekuatan ini hanya membuat tubuhnya semakin besar saja atau mampu mengubah dirinya menjadi kecil juga. Tapi yang jelas, kemampuan ini juga cukup merepotkan lawannya.
Di saat Kobe hendak kabur, di momen yang tepat pasukan SWORD juga telah sampai di sana. Perlu diketahui jika markas Angkatan Laut J-14 yang didatangi Garp rupanya banyak diisi oleh anggota SWORD. Dimulai dengan Kujaku. Dia merupakan pengguna kekuatan buah iblis Wipu Nomi, yaitu buah iblis penjinak. Di chapter ini, ia menggunakan cambuknya untuk menjinakkan sebuah gedung, lalu memerintahkan gedung untuk melakukan sesuatu. Itu artinya siapapun yang terkena cambuk tersebut akan menuruti perintahnya. Lalu ada anggota SWORD yang bernama Hibari yang dibekali sebuah sniper yang menembakkan peluru yang membuat senjata lawannya berubah mengeluarkan bunga. Yah, jika nakama masih ingat di cover story Perjalanan Tanpa Emosi Jerma Double Six volume ke-29, Vegapunk saat masih di MADS menciptakan senjata tank yang menembakkan bunga. Yah, ternyata senjata yang digunakan oleh Hibari juga diciptakan oleh Vegapunk. Rupanya senjata semacam ini sangat berguna, karena di saat Kobe terkepung, maka Hibari menggunakan senjatanya untuk membuat Kobe selamat, karena senjata lawannya hanya mengeluarkan bunga. Dan yang terakhir ada Pangeran Cruz, yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Logia lumpur. Nah, mungkin sebagian nakama ada yang bingung apa perbedaannya dengan Karibo. Kalau Karibo sendiri adalah pengguna kekuatan buah iblis rawa, bukan lumpur. Karibo bisa menelan orang atau benda ke dalam tubuhnya, bahkan dia bisa membuat tubuhnya meleleh seperti rawa. Sedangkan Cruz di chapter ini, ia mampu menciptakan pasukan dari tanah liat. Setelah para pasukan SWORD bergerak, maka sang kakek legend mulai beraksi dengan cara yang cukup keren. Kapalnya terbang di atas pulau Hachinosu, lalu Garp melompat dan meninju pulau tersebut menggunakan teknik Galaxy Impact. Di sekitar tangan Garp keluar petir seperti serangan-serangan mengerikan yang pernah digunakan oleh karakter kuat lainnya. Nah, efek serangan kakek legend ini membuat kota tersebut seketika hancur dan membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Kita nantikan saja bagaimana kru Teach menghadapinya. Mampukah mereka bertahan dari tinjuan Garp? Oke, itulah pembahasan One Piece chapter 1080. Jika ada pertanyaan, silahkan diisi pada kolom komentar.